Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Jumpa kembali dalam kegiatan Morning Call GPIB hari ini tanggal 23 November 2022. Saya Pendeta Agus Indro Sasmito, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Mitra Persingguran Nauri, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri dan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Saat ini Tuhan menganugerahkan kehidupan bagi kami, dan kami akan mengawali aktivitas kami hari ini Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman. Berkati kami dan penuhi kami dengan roh kuasa roh kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan dimampukan untuk melakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, perikop Alkitab kita hari ini terambil dari 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan demikian. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dalam perikop kita hari ini, penulis surat Petrus menyampaikan bahwa dalam kehidupan jemaatnya ada beberapa orang atau beberapa guru-guru palsu atau bahkan nabi-nabi palsu yang memberikan pengajaran yang menyimpang dalam kebenaran firman Tuhan. Tentu kita boleh melihat dalam perikop bacaan kita ini bahwa guru-guru palsu ini berupaya sedemikian rupa untuk memberikan pengajaran-pengajaran yang sesat. Bahkan mereka akan berusaha untuk meyakinkan para pengikutnya, sehingga semakin banyak orang yang akan menjadi pengikutnya, mengikuti cara hidup para pengajar-pengajar sesat ini, dan mereka juga berusaha untuk mencari keuntungan dari orang-orang atau jemaat-jemaat yang mengikutinya. Nah, oleh karena itu sebagai sebuah kewajiban dari penulis atau pemimpin dari jemaat yang ada ditujukan surat ini, sebagaimana disebutkan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 13, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Artinya penulis mau menyampaikan kepada pembaca atau penerima surat ini untuk meyakinkan bahwa ada sebuah kewajiban bagi dia untuk mengingatkan orang-orang yang sedang berhadapan dengan guru-guru palsu ini, dalam upaya bagaimana jemaat boleh semakin kokoh teguh di dalam imannya, boleh semakin juga terus berupaya dalam pengenalan kepada Yesus Kristus sehingga iman mereka boleh semakin bertumbuh. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh penulis surat ini mau mengingatkan kepada jemaat-jemaat yang sedang berhadapan dengan guru-guru palsu ini untuk bersikap waspada, bersikap hati-hati untuk mengikuti ajaran-ajaran dan juga perilaku-perilaku yang menyimpang dari kebenaran. Bahkan jangan sampai disebutkan untuk menghujat kebenaran itu sendiri. Nah, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, tentu apa yang disampaikan oleh penulis ini di masa saat itu juga masih terjadi dalam kehidupan kita di saat ini, di mana kita juga berhadapan dengan situasi ada begitu banyak ajaran-ajaran, ada begitu banyak hal-hal yang juga mungkin orang tertarik dengan ajaran-ajaran itu, tetapi pada akhirnya ternyata apa yang disampaikan, apa yang diteladankan itu tidak sesuai
bahkan juga dapat menuju kepada kebinasaan itu sendiri. Oleh karena itu, di hari ini kembali kita mau diingatkan di zaman sekarang dalam situasi saat ini untuk juga boleh bersikap waspada, untuk boleh bersikap hati-hati, terlebih ketika dalam media sosial saat ini pun dalam informasi-informasi yang ada juga bisa mengandung unsur penyesatan, unsur hal-hal yang bisa merusak kehidupan. Maka sebagai bagian dalam kehidupan jemaat kita di GPIB dan semua orang yang mendengarkan GPIB Morning Call ini juga diharapkan kita juga boleh bersikap hati-hati dan waspada dengan cara kita harus mendeteksi secara awal apakah ajaran yang disampaikan, apakah perilaku yang diperlihatkan itu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kemudian kita mencoba untuk menganalisanya, untuk melihatnya dalam perspektif pemahaman kita. Dalam konteks kita di GPIB tentu kita mempunyai pemahaman iman yang sudah diputuskan dalam persidangan sinode 2021 yang lalu. Itulah yang menjadi pegangan bagi kita untuk mencoba melihat dan menghayati bagaimana kita sebagai orang-orang yang berada di GPIB juga untuk meyakinkan jemaat kita semua juga boleh semakin bertumbuh di dalam iman percaya kita, sehingga kita boleh semakin mengenal tentang siapa Yesus Kristus di dalam hidup kita. Dan biarlah firman Tuhan kita ini boleh menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan kita di hari ini untuk terus tetap waspada terhadap berbagai ajaran-ajaran dan juga informasi-informasi yang menyimpang, sehingga kita tidak masuk dalam kebinasaan dan kita boleh tetap merasakan damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat beraktivitas. Mari kita mengaminkan firman Tuhan ini dengan berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di hari ini kami boleh memahami dan mempelajari firman-Mu tentang pengenalan kepada hal-hal yang dapat merusak kehidupan kami ketika kami diperhadapkan dengan pengajar-pengajar palsu atau orang-orang yang berupaya untuk merusak kehidupan. Berkati kami dengan hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berupaya dengan kerendahan hati, dengan penuh ketulusan untuk mengenal dan memahami apa yang menjadi kebenaran firman-Mu saja, sehingga kami boleh berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan, kami percaya ada begitu banyak hal yang menjadi tantangan dan pergumulan dalam hidup kami, tapi kami yakin percaya hanya Engkau sajalah yang menjadi penuntun dan pembimbing kami, sehingga kami akan terus berupaya melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Dan saat itu Tuhan, kami mau berdoa bagi kehidupan seluruh keberadaan GPIB yang ada di 26 provinsi ini. Tuhan juga memberkati keberlangsungan persekutuan pelayan kesaksian yang ada, sehingga melalui GPIB nama Tuhan juga boleh semakin dipuji dan dimuliakan. Berkati fungsionaris majelis sinode dan seluruh perangkat yang ada, termasuk setiap para presbiter yang ada yang saat ini sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk periode 2022-2027. Biarlah bersama-sama bergandengan tangan dalam prinsip Sun Hodos untuk melakukan panggilan dan pengutusan, menjalankan visi dan misi Tuhan. Berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan, secara khusus pribadi-pribadi ataupun keluarga-keluarga yang menjadi bagian dalam kehidupan GPIB dimanapun berada, dalam segala situasi kondisi yang dihadapi. Bagi yang sakit kami mohon Tuhan sembuhkan dan pulihkan, bagi yang berduka cita kami mohon Tuhan hiburkan dan kuatkan, bagi yang bersuka cita biarlah Tuhan melimpahkan bahkan menambahkan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup mereka. Bagi yang merasakan kebaikan dan anugerah Tuhan, biarlah mereka juga boleh senantiasa menghayati bahwa hidup dan kehidupan mereka senantiasa berada bersama dengan Tuhan. Yang sedang bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan, apakah itu ketidakharmonisan, apakah persoalan ekonomi, hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga, biarlah kiranya juga Tuhan Kau yang memberikan kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi persoalan itu bersama dengan Tuhan. Bagi yang juga sedang mempunyai rencana-rencana dan harapan-harapan di hari-hari yang akan datang, Tuhan juga memberkati sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kami dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya seluruh aktivitas usaha pekerjaan kami. Dan biarlah melalui kehidupan kami, nama Tuhan saja yang semakin dipuji dan dimuliakan. Berkati Departemen Info Bank dan juga tim MNC yang juga senantiasa melakukan pelayanan yang terbaik, sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa dan kami menyerahkan semuanya Tuhan, dan kami sempurnakan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, demikian kegiatan kita di hari ini. Jangan lupa untuk like atau komen dan subscribe sehingga semakin banyak orang yang terjangkau dan pelayanan kita semakin berkembang. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas dan salam sejahtera bagi kita semua.